Inventory adalah salah satu pemborosan. Ya. Jadi ini adalah harus diminimalkan. Kita kenal dengan 3T. Apa itu 3T? Tempat mutu, biaya, dan waktu. Nah, kita harus mampu mengurangi persediaan. Ya. Jangan sampai persediaan melebihi daripada apa? Perencanaan. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Taufik STMT, dosen program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hal terkait dengan pembelajaran mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang nanti akan saya gambarkan dalam video pembelajaran. Tujuan dibuat video ini sebagai salah satu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD DK TPT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjadwalkan materi kuliah, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknik industri S1. Mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi membahas mengenai tentang bagaimana pentingnya perencanaan dan pengendalian produksi pada dunia industri yang nantinya ketika kalian sudah lulus dan bekerja tidak lagi merasa kesulitan tentang memahami perencanaan dan pengendalian produksi, atau yang saat ini sudah bekerja dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama kuliah. Perencanaan produksi adalah proses yang melibatkan perumusan rencana dan strategi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan, menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan stok, dan meningkatkan produktivitas secara efisien dan efektif. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat diharapkan: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu merancang sistem integritas sesuai standar keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi, informasi, dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa, mampu merancang model sistem otomasi industri, menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem, menguasai pengetahuan konsep dalam merancang peralatan dan sistem otomasi industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut adalah mata kuliah ini membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produksi di bidang manufaktur yang terdiri dari metode peramalan, perencanaan agregat, pembuatan jadwal untuk produksi, mengendalikan aktivitas produksi, perencanaan kebutuhan material, analisis persediaan, kemudian keseimbangan instan, penjadwalan mesin flow shop and job shop, dan penjadwalan tenaga kerja. Kemudian mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang perencanaan dan pengendalian produksi, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa. Adapun sistem pengajaran adalah sebagai berikut: melalui kombinasi dan ceramah, diskusi kelas, studi kasus, mahasiswa akan bekerja secara individu maupun kelompok. Adapun jumlah SKS dari mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan jumlah pertemuan 21 pertemuan. Durasi pertemuan 100 menit sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang menetapkan durasi perkuliahan adalah 100 menit.
Kemudian adalah evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa mekanisme, termasuk ujian tengah semester atau UTS yang mengaji pemahaman mahasiswa tentang teori dasar perencanaan dan pengendalian produksi, penerapannya dalam dunia industri. Kemudian ujian akhir semester atau UAS akan lebih menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam merancang, menjalankan simulasi, dan menganalisis hasil simulasi untuk suatu kasus industri. Kemudian tugas individu atau tugas kelompok mencakup pembuatan laporan simulasi yang menyarankan perbaikan atau optimalisasi dalam masalah yang telah dianalisis. Kemudian adapun bobot untuk UTS adalah 30%, untuk UAS 40%, tugas 20%, dan kehadiran adalah 10%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Pak Taufik dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Apa itu perencanaan dan pengendalian produksi? Ada yang tahu? Sebelum kita bahas? Belum tahu? Ivan gimana? Belum tahu juga? Belum tahu juga, Mbak. Oke, Rizka? Belum tahu. Warseno? Belum, Mbak. Oke, baik. Kalau belum tahu, kita bahas kali ini. Apa itu tentang perencanaan dan pengendalian produksi? Ya, di dalam perencanaan dan pengendalian produksi, kita lihat ada sistem manufaktur. Itu proses ya. Perubahan dari mulai barang baku, bahan belum jadi, diproses menjadi barang jadi. Atau apa? Oh ya. Jadi ada input, proses, dan output. Jadi disinilah fungsi dari sistem manufaktur, ya, merubah bahan belum jadi menjadi jadi, kemudian siap untuk dijual ke konsumen. Ya. Kemudian apa sih sistem manufaktur tradisional itu? Yaitu mengaplikasikannya dengan menggunakan tenaga manusia atau operator. Ya, itu adalah mekanisme kerja yang zaman dulu. Sekarang sudah ada revolusi industri 4.0. Jadi semuanya serba apa? Digital atau otomatisasi. Kemudian kalau manufaktur modern adalah semuanya tentang mesin, ya. Bagaimana mesin semuanya yang memproduksi. Ya, kalau sekarang kita kenal adalah mesin CNC. Apa itu CNC? CNC, Computer Numeric Control. Jadi semua komputer yang menggerakkan. Kita hanya mengoperasikan awal. Saat start kita program yang kita buat, kemudian dia akan jalan sendiri. Ya. Kalau dulu satu mesin satu orang. Kalau sekarang satu orang bisa 3-4 mesin. Karena apa? Karena otomatisasi tersebut. Ya. Jadi sekarang sudah eranya digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya, kita lanjut. Nah, ini ada 7 elemen di dalam sebuah sistem produksi. Yang pertama adalah tujuan. Kedua adalah pelanggan. Ketiga adalah input, output, proses, pemasok, dan pengukuran. Mungkin kalian mengerti apa itu tujuan. Pelanggan, input, proses, output, kemudian pemasok dan pengukuran. Ya.
Tujuan, untuk apa sih tujuan dibuatkan perencanaan ini? Untuk apa? Untuk menjalankan produksi yang lebih efektif. Jadi setiap proses produksi ada yang namanya jadwal, ya, tidak langsung dibuat, ya. Ada apa? Di dalam PPIC itu ada apa? Plan, ada perencanaan, atau ada SPL, ada summary list, ya. Dari konsumen minta barang ke marketing, kemudian marketing membuat jadwal, kirim ke pabrik untuk informasi ke bagian PPIC, kemudian PPIC membuat jadwal, diberikan ke produksi untuk membuat barang sesuai permintaan pelanggan. Nah, tugas PPIC adalah itu, membuat jadwal atau perencanaan, ya, atau istilah di perusahaan namanya BTS. Apa itu BTS? Ada MPS, ada MRV. BTS adalah build to schedule, ya, jadwal yang besar untuk proses produksi. Dari PPIC turun ke produksi. Oke. Kemudian pelanggan, apa sih pelanggan itu? Yang membeli produk kita yang lebih dari sekali. Kalau konsumen hanya datang sekali, selesai. Tapi pelanggan datang, dan datang lagi. Itulah pelanggan. Maka pelanggan harus dilayani secara maksimal. Karena pelanggan adalah raja. Konsumen adalah raja. Jadi berikan terbaik untuk pelanggan tersebut. Supaya apa? Supaya puas. Karena kalau kinerja melebihi harapan, dia akan puas. Tapi kalau sama aja, maka dia akan biasa saja. Tapi kalau kinerja di bawah harapan, maka dia tidak puas. Kalau pelanggan tidak puas, maka akan menjadi apa? Ancaman buat kita. Ya. Jadi usahakan pelanggan ini jangan dibuat kecewa. Kalau kecewa, maka dia akan bicara ke temannya, ke si A, si B, ke C, sehingga apa? Nah, jadi kita akan berkurang income-nya, reputasi akan jatuh karena satu pelanggan tersebut. Oke ya, kita lanjut. Tadi input tadi dibahas, bahan baku, material adalah dari input, kemudian mesin adalah proses, output adalah barang jadinya atau hasil. Kalau pemasok adalah apa? Supplier yang kita pakai barangnya untuk produksi di kita. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak supplier yang kita pakai, apalagi yang dari Cina, ya, sudah banyak datang ke Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, inilah pengertian dari perencanaan produksi adalah aktivitas menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, atau kapan produksi itu selesai dan dikirim ke konsumen, ya. Kemudian dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Prosesnya, bahan bakunya, SDM-nya, dan mesinnya. Supaya apa? Ini bisa dipenuhi, ya, sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Ini adalah tujuan utama dari perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama adalah memaksimumkan pelayanan bagi konsumen, ya. Jangan sampai konsumen kalau ada komplain, ngeluh, kita lama responnya, nggak quick respon. Ini harus cepat, karena kalau mereka tidak dilayani atau tidak respon, maka akan berdampak ke kita sebagai produsen. Maka harus cepat dilayani. Kedua adalah minimumkan investasi pada persediaan. Kita mengenal ada 7 pemborosan atau 7 waste. Masih ingat? Inventory adalah salah satu pemborosan, ya. Jadi ini adalah harus diminimalkan. Kemudian adalah pengesahan produksi, persediaan kapasitas, dan penyimpanan dan peralatan. Kita lanjut. Ya, inilah pengendalian atau kontrol, membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diinginkan, ya. Jadi kalau konsumen minta produk A, maka kita kasih produk A, ya, jangan kasih produk lain. Itu tidak akan puas si konsumennya. Kemudian putuskan, ya, atau lihat apakah tujuan atau eksekusinya perlu diperbaiki. Kita lihat.
Jadi kalau konsumen ngeluh, apa yang perlu kita lakukan? Evaluasi. Apa yang dievaluasi? Ada 4 variabel dan 1 metode yang disebut dengan 5W 1H atau 4M 1I atau 1L atau 1T. Ya, dievaluasi, dianalisa. Manusianya bagaimana, metodenya bagaimana, materialnya bagaimana, mesin bagaimana, lingkungannya bagaimana. Harus dievaluasi, dianalisa, setelah itu baru diperbaiki. Oke, kemudian salah satu metode yang sering dipakai di perusahaan adalah just in time. Apa itu just in time? Ivan, apa itu just in time? Just in time adalah suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan memproduksi dan menyediakan barang hanya saat dibutuhkan. Oke, itulah definisi dari just in time. Jadi dia memproduksi hanya barang yang diperlukan dan tidak ada poin pemborosan. Ya. Konsep just in time itu berasal dari Amerika, kemudian diimplementasikan di Jepang pada tahun 1953 dengan meminimalkan adalah bahan, mesin, modal, tenaga, persediaan di seluruh proses manufaktur. Ini adalah konsep just in time. Yang pertama adalah terima pasokan yang tepat waktu untuk digunakan. Tadi Ivan sudah bilang, ya, yang tidak terjadi pemborosan. Kedua adalah menghasilkan part tepat pada waktunya. Kita kenal dengan 3T. Apa itu 3T? Tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu. Inilah konsep just in time, ya. Tepat mutu, apa yang tepat? Itu kualitasnya sesuai dengan standar. Kemudian tepat waktu. Jadi kalau konsumen minta 2 minggu, ya tepati waktunya 2 minggu. Karena kalau sampai lebih akan berdampak ke biaya. Kemudian terakhir apa? Tepat mutu, biaya, dan waktu. Nah, biayanya bagaimana? Apakah melebihi ataukah tidak? Perlu dikendalikan. Jadi semuanya direncanakan dan dikendalikan, baik proses maupun biaya dan waktu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah keuntungan dari just in time. Satu adalah rendahnya persediaan ongkos. Yang tadi Ivan juga sampaikan, tidak boros. Kemudian ada cepat deteksi terhadap cacat. Ya, jadi kalau cacat, cepat deteksinya dengan just in time, mudah untuk dianalisa. Kemudian mengurangi inspeksi atau pemeriksaan. Dan terakhir adalah produk bagus sehingga biayanya rendah. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Silakan. Oh, nanti ada banyak yang bertanya. Silakan, dari siapa dulu? Silakan. Untuk just in time itu penerapannya bagaimana, Pak? Oke, bagaimana cara menerapkan just in time? Ada yang bisa jawab? Sebelum ke Bapak, silakan. Orseno? Kalau menurut saya untuk menerapkan just in time, misal seperti di pabrik Mayora, itu kan perlu partner khusus, misal tutupnya, itu berarti khusus supplier yang ditunjuk itu hanya membuat yang diminta saja. Begitu juga dengan deadline-nya seperti itu. Tapi kalau misal supplier yang ditunjuk tidak bisa atau tidak menyanggupi sesuai deadline, bisa mengalihkan ke supplier lain. Artinya kalau seperti itu, jadi spare part harus disiapkan dulu untuk memenuhi permintaan dari konsumen, gitu, dan tepat waktu. Oke, jadi saya tambahkan, kenapa sih kita harus just in time itu? Ini adalah jawabannya. Kita harus mampu mengurangi persediaan, ya. Jangan sampai persediaan melebihi daripada apa? Perencanaan, ya.
Jadi kita memproduksi sesuai dengan permintaan, jangan melebihi. Karena apa? Sifatnya make to order, ya, bukan assembling to order atau design to order, tapi make to order. Ketika ada pesanan, kita buat, pakailah just in time tersebut. Jadi apa? Kita hilang pemborosan tentang apa? Material, bahan baku, manusia, dan apa? Mesin. Sehingga kita membuat apa yang diminta saja, jangan dibuat semua. Karena apa? Jadi inventory dan dia berlebihan, sehingga pemborosan. Oke, ada lagi yang jawab pertanyaan tentang kenapa kita pakai just in time? Cukup? Oke, selanjutnya Rafa. Saya ingin bertanya garis besar atau maksud dari perencanaan dan pengendalian produksi. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Silakan, ada yang mau jawab? Rizka mungkin jawab? Perencanaan itu adalah merencanakan sebuah produksi untuk mencapai tujuannya. Perencanaan pengendalian itu tidak bisa dipisahkan, dia harus berhubungan. Jadi kalau kita membuat sebuah perencanaan, itu kita harus membuat sebuah produksi itu kita harus merencanakan dulu. Nah, setelah direncanakan, nanti selama proses produksi itu kita juga harus mengendalikannya untuk menjalankan efektivitas produksinya. Oke, terima kasih Rizka. Ada lagi nambahin jawabannya? Tidak ada? Ya, jadi kenapa sih kita harus rencanakan dan kendalikan? Tadi yang saya jelaskan di awalnya. Dan ketika ada permintaan dari konsumen, maka kita rencanakan. Melalui apa? PPIC. Agar apa? Tidak terjadi apa? Pemborosan. Kemudian tidak pengertian produksi terhadap produksi. Maka perlu dijadwalkan atau direncanakan. Ya. Setelah rencananya turun, kita kendalikan. Apa yang dikendalikan? Prosesnya. Kemudian mesinnya, orangnya, dan hasilnya. Sehingga apa? Antara rencana dengan pendalian jadi jalan satu dengan lainnya, tidak ada yang berbeda-beda. Jadi rencana dan dikendalikan. Ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih untuk kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak selesai di pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung perkembangan akademik di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PTW. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus memperkuat komitmen kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.